Episode 2411. Metode kenaikan. Sebelum Xiaoyan bisa menyelesaikan kata-katanya, gelombang laut yang mengerikan tiba-tiba terjadi di seluruh dunia alkimia. Dunia Dakian memang luas dan tidak terbatas, namun masih banyak hal yang sulit diketahui orang awam. Penguasa wilayah api tak berujung yang bermartabat, apakah dia orang yang berpikiran sempit? Sekarang aku akan menyelesaikan setengah langkah pil suci tingkat ke-9, dan hasilnya sudah terbagi. Mengapa kamu mengucapkan kata-kata sarkastik dan tidak berguna ini? Ming Feng tidak bisa menahan cibiran, sama sekali tidak mengindahkan kata-kata Xiaoyan. Memurnikan pil obat sangatlah sulit dan tidak praktis. Setelah pil dicairkan, tidak ada cara lain kecuali penggunaan paksa energi langit dan bumi untuk menaikkan level pil obat. Bagaimanapun, kualitas pil obat sudah tetap, dan hampir tidak ada kekuatan eksternal yang dapat ditingkatkan. Ini adalah hal yang terkenal di antara banyak alkemis. Mirip dengan apa yang disebut metode peningkatan spiritual yang dikendalikan oleh Xiaoyan, itu hanya ditemukan secara tidak sengaja, dan mereka yang mengetahuinya hampir hanya ada satu atau dua Xiaoyan. Dunia, penuh keajaiban. Melihat Ming Feng tertawa begitu menghina dan keraguan di hati orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan tidak memberikan banyak penjelasan. Dia tersenyum ringan, dan di bawah tatapan mata ragu yang tak terhitung jumlahnya, tubuhnya perlahan berdiri di atas kehampaan. Kekuatan reinkarnasi seluruh tubuh mulai bergulir, dan nyala api berkaca-kaca di dalam tubuh keluar, seketika membentuk kuali kaca besar antara langit dan bumi, dan nyala api kaca di dalam kuali tiba-tiba mendengar suara dengungan kecil, suara dengungan yang keras, gelombang demi gelombang. Energi api terus-menerus meluap dari kuali api berlapis kaca. Guru, ini, api suci, ini, juga api suci. Hua Qianqian dan anak iblis berduri, yang paling dekat satu sama lain, memandangi api kuning, api merah muda, yang meluap dari kuali api berlapis kaca. Dengan kekuatan dan persepsi mereka yang kuat, mereka bisa mencium kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya dari kuali api berlapis kaca. Tampaknya di dalam kuali api berwarna-warni, begitu api itu menyebar dan menyebar, bahkan dengan kekuatannya, mereka akan ketakutan. 1, 2, 5 api suci, bagaimana bisa? Di kejauhan, Bai Wang Yuan, yang berhadapan dengan 7 guntur iblis yang mendalam, sedikit mengecilkan matanya, dan mereka berkata dengan suara gemetar. Golum, menyaksikan beberapa jenis api suci muncul dari nyala api, kuali api, yang terdiam beberapa saat, meledak dengan gelombang pil obat, dan ada sentuhan samar api yang naik. Orang ini, senyuman di wajah Ming Feng langsung membeku, dan dengan wajah muram, dia menangani pil obat di kuali raksasa api hitamnya. Terlepas dari apakah Xiaoyan yakin akan berhasil menyempurnakannya, prioritasnya saat ini adalah menyempurnakan pil obat setengah langkah kelas 9 ini. Ini adalah tujuan akhir yang telah direncanakan Ming Feng selama berbulan-bulan. Wong Bas. Di dalam kuali raksasa api hitam, untaian energi yang tak terhitung jumlahnya terbang dan meluap, dan mereka benar-benar menguraikan busur guntur emas di langit, menetes ke bawah sedikit demi sedikit, seperti tetesan hujan emas, di atas setiap tetesan hujan, membawa sentuhan yang sangat kuat. Pemaksaan langit dan bumi. Itu dibangun oleh kekuatan paling misterius antara langit dan bumi, dan sepertinya tidak ada yang bisa menolaknya. Itulah kekuatan guntur dan hukuman yang disebabkan oleh pil obat kelas 9. Jika tidak berhasil diambil alih, saya khawatir pil tersebut akan hancur dan orang-orang akan terbunuh, atau akan jatuh di tempat. Kenaikan, beri aku tumpangan. Tepat ketika Ming Feng hendak menghadapi hukuman guntur emas, Xiaoyan dengan lembut mengulurkan tangannya dan melemparkan pil obat perak ke dalam kuali api kaca. Kekuatan ramuan perak. Gelombang pil obat yang sangat kejam memenuhi udara, dan dalam sekejap, kabut emas tiba-tiba muncul di seluruh dunia. Pada saat kabut muncul, badai emas yang menyelimuti Ming Feng meledak menjadi getaran. Puff! Busur petir emas yang awalnya melilit tubuh pil Ming Feng, tetapi di bawah tindakan Xiaoyan, bergetar hebat, dan dalam sekejap mata, mereka runtuh, berubah menjadi kristal energi dan hancur. Ramuan Xiaoyan setelah kenaikannya benar-benar menghilangkan hukuman guntur yang disebabkan oleh ramuan yang dicairkan oleh Ming Feng. Ini, bukankah itu berarti pil pemurnian Xiaoyan telah melampaui Ming Feng? Pil obat yang dimurnikan oleh Ming Feng adalah setengah langkah kelas 9, bukan? Beberapa orang bermata tajam kehilangan suara ketika mereka merasakan sedikit awan petir dan kabut emas yang mengelilingi Xiaoyan di langit dan bumi. Hehe, Xiaoyan ini dianggap sebagai orang dengan keterampilan pemurnian terkuat di antara orang-orang yang pernah dilihat lelaki tua ini dalam hidupnya. Hanya perlu 100 tahun untuk mencapai titik seperti itu. Mungkin dalam waktu dekat, akan ada peluang yang sangat kecil bahwa para dewa peringkat ke-10 akan muncul kembali di dunia. Sampai saat ini, di mata Yao Wuchen, sebenarnya ada kabut air abu-abu, suara Chang Lao membawa semacam tekanan menakutkan yang tak terbantahkan, memenuhi udara. Hahaha, Xiaoyan, jangan terlalu senang. Guntur yang terjadi saat pil obat kelas 9 menjadi pil bukan lagi guntur tunggal. Itulah hukuman guntur, batasan langit dan bumi yang melampaui kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya, dibangun dari kekuatan langit dan bumi yang paling misterius dan kuat. Jika kamu dihancurkan oleh hukuman petir, kali ini juaranya tetaplah aku. Dan berkat bantuanmu, bencana guntur dan hukumanku telah lenyap, dan pil obat setengah langkah kelas 9 milikku telah selesai. Kali ini, tidak pasti siapa yang akan membunuh rusa itu. Di wajah Abu Ming Feng,
Tiba-tiba semburan Schadenfreude muncul, dan telapak tangan memegang erat pil obat merah panas, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mungkin, Xiao Yan baru saja selesai berbicara, dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Jelas sekali, kekuatan hukuman guntur tingkat ini tampaknya lebih bergejolak dan misterius daripada kekuatan guntur yang dimiliki oleh Master Guntur. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, menghadapinya mungkin akan membuat jantung berdebar-debar. Teknik pertarungan pertahanan jiwa, Tiansu. Melihat awan petir itu terus berkumpul, Xiao Yan tersenyum perlahan, dan sebenarnya ada gelombang jiwa yang menakutkan di kedalaman matanya, terbuka. Itu adalah keterampilan bertarung pertahanan jiwa Xiao Yan yang diperoleh dari 10 tetes sumber jiwa ilahi, yang dia gunakan untuk menahan kekuatan serangan dari guntur dan hukuman ini. Kekuatan jiwa Shen Youjing. Melihat konjungtiva jiwa yang dibentuk oleh kekuatan jiwa di sekitar tubuh Xiao Yan, beberapa alkemis kuat berkata dengan sangat iri. Sebagian besar alasan mengapa alkemis tingkat 9 terlalu langka adalah karena keterbatasan kekuatan jiwa. Peringkat ke-9, alam gerakan ilahi. Keduanya sangat diperlukan. Tidak, bukanlah alam perjalanan abadi. Perjalanan ilahi setengah langkah. Bahkan jika itu adalah batas kenaikan abadi setengah langkah, dikombinasikan dengan ki asal suci yang sudah dia miliki, kali ini mungkin memang ada pil obat kelas 9 yang datang ke dunia. Serangkaian suara mengejutkan keluar perlahan, yang sebenarnya membuat sekelompok orang kuat hadir, dan ada perasaan darah mendidih di tubuh. Penindasan dan daya tarik yang ditimbulkan oleh ramuan obat kelas 9 terlalu mengejutkan. Oke, Xiao Yan, cara menyembunyikan kekuatanmu seperti ini telah menipu kita semua. Tapi selanjutnya, mari kita lihat apakah pil obat kelas 9 ini bisa berhasil dibawa ke dunia. Bagaimanapun juga, kekuatan guntur dan hukuman adalah kekuatan paling unggul di dunia ini. Yao Wuchen berdiri dengan tenang di atas alun-alun kota, dan memandang Xiao Yan yang sedang menyempurnakan pil obat tingkat suci peringkat 9 sendirian. Episode 2412. Jangan repot-repot. Tahap peringkat 9, keluar. Mendengarkan sarkasme Ming Feng di kejauhan, Xiao Yan mampu mengangkat kepalanya, dan untuk sesaat dia tampak menjelma menjadi binatang primitif, menamparkan tangannya ke dalam kuali api berlapis kaca, dan 5 api suci mengalir bersama-sama, pil reinkarnasi perak. Energi yang luar biasa bergulir, meraung, dan dituangkan ke dalam pil obat, tetapi ada sinar cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari pil obat, langsung meledakkan seluruh dunia pil dengan lubang penuh lubang dan hancur. Kekuatan menindas dan merusak yang dibawa oleh pil obat kelas 9 terlalu mengerikan. Ledakan, hukuman guntur emas, setelah menghancurkan kekuatan hukuman guntur yang ditarik oleh Ming Feng, berubah menjadi lapisan kabut emas, diam-diam memenuhi sisi Xiao Yan. Di alun-alun kematian, banyak orang tampak pucat pada Xiao Yan yang dikelilingi oleh kabut emas yang tak terhitung jumlahnya di langit, dan hati mereka terangkat ke tenggorokan. Kekuatan petir dan kekuatan penghancur yang terkandung dalam kabut emas sepertinya mampu menembus langit sesuka hati. Jika itu menimpa Xiao Yan dengan mudah, saya khawatir orang ini akan langsung dibombardir tanpa tulang tersisa. Penatua Yao, melihat ke langit di atas, area yang tertutup kabut emas terus menyusut. Pada akhirnya, ia berbalik ke arah tubuh Xiao Yan sedikit demi sedikit. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di bawah tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Peringkat suci peringkat ke-9. Suara nafas berat keluar dari hidung dan mulut Xiao Yan. Ketika kabut emas menutup, itu benar-benar memutus semua hubungan antara Xiao Yan dan energi dunia luar, dan sekarang dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Xiao Yan, kamu tidak boleh mati. Kami belum melakukan pertarungan yang bagus. Ada sedikit penyesalan di mata bocah iblis duri itu, dan dia menundukkan kepalanya, seolah dia tidak berani melihat ruang ilusi dan terdistorsi yang ditelan oleh kabut guntur emas. Hukuman petir yang disebabkan oleh pil obat kelas 9 terlalu kuat, dan sudah terlambat untuk dihentikan sekarang. Tubuh emas abadi, burung pipit perkasa abadi. Sumber dari 5 api suci. Transformasi Dewa Naga. Turunkan mayatnya. Ayo, 5 keterampilan bertarung dan harta karun yang cukup untuk membuat orang kuat manapun cemburu pada saat yang sama. Xiao Yan tiba-tiba tertawa, dengan sentuhan kegilaan yang sulit diatur, kulit dan kabut guntur emas bertabrakan. Begitu dia menyentuhnya, jeritan yang menusuk hati keluar dari hidung dan mulut Xiao Yan. Bahkan dengan perlindungan 5 kekuatan, kulit Xiao Yan langsung terkorosi oleh kabut guntur emas, dan kulit kehilangan warna aslinya, menampakkan tulang putihnya terlihat sangat menakutkan. Wong Bas. Tepat ketika kabut guntur emas hendak mengikis dan menyerang tubuh Xiao Yan di saat berikutnya, fluktuasi energi yang sangat menakutkan meletus dari pil obat perak itu, diam-diam menahan kabut guntur emas. Pil obat ini, benar-benar dapat mencegat kekuatan hukuman guntur bagi pemurni. Obat apa ini? Bahkan gerakan kecil pun sepertinya tak bisa lepas dari persepsi Yao Wuchen, ia segera menyipitkan matanya dan memusatkan seluruh perhatiannya pada pil reinkarnasi. Tidak baik, pergi dan jangan selidiki pil ini. Xiao Yan merasakan kekuatan lembut yang dilepaskan dari pil obat perak dan membantunya melawan kabut guntur. Sayang sekali sudah terlambat. Sekelompok pembangkit tenaga listrik, termasuk Yao Wuchen, yang begitu sombong dan fokus, sepertinya hanya merasa bahwa jiwa mereka langsung ditarik keluar dari tubuh oleh suatu kekuatan misterius dan dituangkan ke dalam garis lintang misterius tertentu. Di mana ini? Di dunia kelabu yang tidak diketahui, tubuh jiwa ilusi Yao Wuchen dan yang lainnya melayang di dalamnya, dan mereka berdiri di tempat dalam kebingungan dan membuka mulut.
Di dunia kelabu, segala sesuatunya tidak diketahui, tidak ada energi dan fluktuasi lain di dunia, dan yang ada hanya keheningan tanpa akhir. Generasi pertama, dunia kedua. Sebelum dia sempat bereaksi, ada ramuan perak seperti bola mata di puncak dunia misterius, dan perlahan berubah. Pada saat itu, di depan raga jiwa yang tenggelam di dunia ini, gambar-gambar muncul satu demi satu. Penatua Yao, apa yang sebenarnya terjadi? Di luar, beberapa tetua Yao Wuchen dengan otoritas tinggi diam-diam mendekati yang terakhir, tetapi mereka terkejut saat mengetahui bahwa Yao Wuchen tampaknya telah memasuki semacam keadaan khusus saat ini. Di atas langit, pil reinkarnasi perlahan berputar, mekar dengan pancaran sinar perak. Pancaran sinar perak itu seperti terowongan waktu. Ternyata, reinkarnasi adalah satu-satunya cara untuk melihat reinkarnasi. Ini adalah pil reinkarnasi. Suara kebangkitan, seperti dunia yang terpisah, perlahan keluar dari bayangan hitam tipis di atas langit. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan yang mengatur segala sesuatu di ramuan perak memudar, dan tergeletak dengan tenang di tangan Xiaoyan. Badai dimensional, membawa api suci yang tak terhitung jumlahnya, menyebar. Bahkan kabut guntur emas yang telah mengikis kulit dan tulang Xiaoyan, bergetar. Setelah sunsi, kekuatan emas guntur dan hukuman bertabrakan secara tiba-tiba. Retakan, tanpa ragu sedikit pun, hukuman guntur emas yang dahsyat itu hancur seperti cermin yang rapuh pada saat ini. Wong Bas, aroma aneh yang memikat dan terobsesi, disertai ilusi yang hampir terdistorsi, perlahan terpancar dari pil reinkarnasi, dan semua orang di lingkungan asli kembali normal. Seluruh langit kembali ke tampilan normalnya. Pil obat kelas 9 benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Jika bukan karena perlindungan beberapa api suci dan keterampilan bertarung pertahanan jiwa, aku khawatir semua orang yang hadir akan benar-benar tersesat, dikendalikan oleh pil obat kelas 9, dan menjadi budak dan. Ini benar-benar menakutkan. Aku hanya tidak tahu, apa keberadaan dewa peringkat 10 yang legendaris. Xiaoyan berbicara dengan penuh arti, tetapi saat ini, pil obat tingkat 9 peringkat suci telah menjadi pil. Meskipun pada akhirnya ada sedikit peluang untuk bertahan hidup, hukuman guntur emas paling berbahaya juga menghilang tanpa jejak. Puff! Setelah Xiaoyan benar-benar menundukkan pil obat kelas 9, banyak pembangkit tenaga listrik termasuk Yao Wuchen kembali sadar satu demi satu, melihat ke langit tinggi yang ditutupi dengan bekas luka dan tanpa sepotong daging dan darah. Xiaoyan yang malu, sentuhan ketakutan dari hati memenuhi udara. Bahkan sekarang Xiaoyan telah menggunakan banyak metode untuk memurnikan ramuan obat kelas 9, tapi sekarang bakat dan keberaniannya berdiri di puncak dunia ini hanya masalah waktu. Sekarang, apa keberatanmu terhadap kejuaraan ini? Ramuan perak tergeletak dengan tenang di tangan Xiaoyan, dan satu sentuhan saja sudah cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik puncak peringkat reinkarnasi 4 kali lipat terasa sangat menarik. Tetapi meskipun banyak pembangkit tenaga listrik yang serakah, tidak satupun dari mereka yang berani bertindak gegabah. Pil obat yang dimurnikan oleh Xiaoyan memang termasuk di antara pil tanah kelas 9 dari Ordo Suci. Juara kali ini adalah penguasa wilayah api tak berujung, Xiaoyan. Dengan sentuhan kekuatan jiwa kompleks yang melekat pada tubuh Yao Wuchen, dia diam-diam melindungi Xiaoyan, dan segera sebuah suara yang serius dan luas dengan lembut melintasi ruang dan menyampaikannya ke telinga semua orang. Penguasa domain api tak berujung, juara dari perkumpulan pil alkimia alam abadi, dan alkemis kelas 9 peringkat suci. Episode 2413. Sang juara adalah milik penguasa wilayah api tak berujung, Yang Mulia Xiaoyan. Pada saat yang sama, Yang Mulia Xiaoyan, Yiran telah menjadi apoteker peringkat 9 ketiga di aula alkimia kami. Yao Wuchen memandang Xiaoyan yang berdiri di langit dan berkata sambil tersenyum ringan, suara yang tampaknya ringan itu dipenuhi dengan paksaan yang tak terlihat, mencekik dan mengagumi. Saat suara Yao Wuchen turun, ada banyak mata yang iri dan cemburu di kota di bawah, memproyeksikan posisinya menjauh. Bahkan kali ini pemurnian ramuan bumi kelas 9 oleh Xiaoyan sepenuhnya dengan bantuan kekuatan eksternal melalui berbagai kebetulan, dan dia beruntung bisa berhasil, tetapi itu juga merupakan ramuan kelas 9 yang asli. Mulai sekarang, tidak ada yang berani meremehkan Xiaoyan, dan kekuatan di belakangnya. Dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa dengan pertemuan pil obat ini, nama-nama wilayah api tak berujung dan Xiaoyan akhirnya terungkap secara diam-diam di hadapan pembangkit tenaga listrik puncak di dunia 1000 besar. Selain itu, sekarang orang ini telah memenangkan kejuaraan dan menjadi apoteker kelas 9 yang sesungguhnya, ini hanya masalah waktu. Seorang apoteker kelas 9, pada level ini, benar-benar berada di puncak dunia 1000 besar. Menurut konvensi, hadiah untuk setiap juara adalah ini, gulungan ramuan obat kelas 9, dan keterampilan bertarung jiwa tingkat keabadian yang hebat. Setelah sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya jatuh, Yao Wuchen menjentikkan jarinya, dan gulungan keterampilan bertarung dengan lembut muncul di samping Xiaoyan. Segera, Yao Wuchen menatap Xiaoyan dengan ekspresi lega, dengan senyuman yang sangat cerah. Keterampilan bertarung pertahanan jiwa tingkat suci, Tiansu, sejumlah keterampilan bertarung menyerang jiwa tingkat suci, dan keterampilan bertarung menyerang jiwa tingkat abadi yang hebat. Sekarang kekuranganku dalam kekuatan jiwa telah sepenuhnya diperbaiki. Xiaoyan merasakan gulungan jiwa dan resep misterius di depannya, wajahnya penuh kegembiraan, tetapi resep misterius itu tidak dapat dipahami. Jelas sekali, resepnya melampaui kelas 9, dan Xiaoyan saat ini tidak dapat mendeteksinya.
Adapun hal-hal yang lebih berharga, saya pribadi akan membawa Anda untuk mendapatkannya nanti. Sorakan yang tak terhitung jumlahnya dicurahkan bersama-sama, benar-benar menghilangkan nafas terakhir dari seluruh dunia alkimia yang disebabkan oleh guntur emas dan hukuman, dan seluruh dunia alkimia tampak sangat hidup dan berisik. Ho, itu adalah pemandangan yang tidak terduga. Tepat ketika hati semua orang sedikit mengendur, dan keterkejutan serta rasa iri masih melekat di hati mereka, semburan kebencian dan keburukan muncul di pipi Ming Feng, yang selalu tenang. Hehe, identitas ketiganya agak mencurigakan. Silakan ikuti penjaga kuil penyulingan obat kami untuk menyelidikinya. Penjaga Templar, jatuhkan mereka. Pria tua berpakaian abu-abu yang tertidur di samping Yao Wuchen mengerutkan kening, dan kemudian dia memandang ketiganya dengan sedikit kewaspadaan. Dia adalah pengelola dunia pil, dan statusnya hanya berada di urutan kedua setelah Yao Wuchen. Bersihkan kambing hitam ini. Puff, tepat setelah lelaki tua berpakaian abu-abu itu selesai berbicara, kekosongan sunyi di sekitarnya tiba-tiba berputar, dan beberapa bayangan hitam aneh seperti pisau tajam yang menyeramkan, meledak di lokasi ketiga Ming Feng. Xiao Yan, kali ini tidak akan berubah, kapan? Tepat ketika beberapa bayangan hitam menyapu Ming Feng dan ketiganya seperti kilat, tidak ada rasa takut di wajah Ming Feng, dan hanya ada senyuman hiruk-pikuk. Senyuman seperti itu sangat menakutkan dan suram. Begitu suara itu turun, dia menjulurkan lidah merahnya dan menjilatnya dengan lembut. Fluktuasi kejahatan yang sangat bergejolak ternyata membuat hati semua orang kuat yang hadir menjadi ketakutan. Puff, para penjaga tempat suci Wudao telah lama bersembunyi di kehampaan. Mendengarkan perintah lelaki tua berpakaian abu-abu itu, mereka langsung menangkap Ming Feng, tetapi ketika mereka hendak melakukan kontak dengan Ming Feng, sosok yang dikelilingi oleh api hitam, dengan ringan mengangkat tangannya, dia mengusir para penjaga suaka 5 jalan. Guru, Xiao Yan, Yao Wuchen, Hua Qianqian dan yang lainnya melihat ke arah sosok yang mengambil tindakan untuk menghadapi penjaga gereja, kelopak mata mereka bergerak-gerak hebat, dan mereka kehilangan suara. Hahaha, Yao Wuchen, kamu adalah orang terkuat kedua di kuil pemurnian pengobatan dengan sia-sia, namun kamu sangat buta. Perkumpulan pil alkimia alam abadi yang bermartabat kini telah menjadi festival jahat bagi ras jahat kita di luar wilayah. Bahkan kalian para alkemis yang sombong hanya bisa menjadi tawanan kami sekarang. Karena, Xiao Yan ini sudah diklasifikasikan di luar wilayah kita. Metode api hitam, arai pembunuh kehidupan, ledakan. Di puncak gunung, kuali raksasa api hitam di depan Ming Feng tiba-tiba melonjak, dan kemudian pecah sedikit demi sedikit. Garis-garis jahat yang telah lama terukir di kuali, sedikit demi sedikit, membungkus seluruh dunia alkimia di kuil alkimia, dan kemudian satu demi satu garis jahat yang sangat berat, seperti tembok megah yang menekan kekuatan reinkarnasi di dalam tubuh orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tidak baik, hukum 10.000 jiwa. Yao Wuchen layak menjadi orang kedua di kuil pemurnian obat. Dia baru saja mendengar suara gila Ming Feng, dan segera menyadari sesuatu. Kekuatan jiwa yang mempesona terkondensasi di telapak tangannya, dan dia menamparkan kuali raksasa api hitam dengan satu telapak tangan. Mencoba untuk menghancurkan kekuatan jahat di sini. Hehe, Tuan Dewa Jahat sudah siap. Pola jahat Bloodstone, segel. Wong Bas. Untuk sementara waktu, sebuah batu kecil berwarna darah muncul di telapak tangan Ming Feng, dan kemudian dengan cepat menguraikan pola yang rumit. Kekuatan yang dipancarkan batu darah itu suram, kekuatan jahat itu benar-benar membungkus tubuh Yao Wuchen dalam tampilan penuh, dan segera mengambil yang terakhir dan menuangkannya ke alam khusus bersama-sama. Jelas sekali, itu adalah batu ruang waktu yang membangun dunia dimensi berbeda yang terpisah, dan tujuannya adalah untuk membatasi Yao Wuchen. Di seluruh dunia alkimia, Yao Wuchen adalah yang paling kuat. Tanpa keberadaannya, ada banyak orang kuat di sini, dan orang terkuat hanya berada di sekitar level 3 reinkarnasi. Jelas sekali, ini adalah konspirasi yang ditujukan khusus pada alchemy sanctuary, dan bahkan pil realm. Hahaha, pertempuran negeri dongeng dimulai di sini. Kali ini, klan kita akan menang. Suara Ming Feng jatuh, dan formasi pembunuh nyawa mulai muncul, membentuk pusaran jahat yang menelan dan menyerap makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan muncul di langit ini, sepenuhnya mengisolasi dunia dan dari dunia peri selama 3 hari. Sungguh luar biasa, tidak membuang-buang waktu bagiku untuk berakting denganmu begitu lama. Pada saat berikutnya, ada aura kekerasan di hati banyak orang, tetapi Xiao Yan bertepuk tangan dengan lembut, senyuman tipis terlihat di sudut mulutnya, tampak tenang dalam menghadapi bahaya. Anda, melihat ini? Bai Wang Yuan berhenti di depan Ming Feng dan memperhatikan setiap gerakan Xiao Yan dengan waspada. Kamu, bagaimana kamu bisa melepaskan diri dari kendaliku? Mustahil. Dahi Ming Feng bergetar, seolah dia melihat sesuatu yang membuatnya takut. Katakan padaku, tujuanmu kali ini di luar domain. Dan siapa yang disebut Dewa Jahat? Api hitam jahat di tubuh Xiao Yan langsung ditelan oleh kubus iblis di tubuhnya. Orang mati, tidak perlu mengetahui hal-hal ini. Arai pembunuh kehidupan, berikan padaku. Seteguk darah jahat yang sangat gelap disemprotkan ke pusaran jahat, dan pusaran yang cukup untuk memusnahkan segalanya tiba-tiba menyebar perlahan. Di bawah tatapan Xiao Yan, tiba-tiba berubah menjadi formasi jahat yang menyelimuti seluruh dunia alkimia. Wong Bas. Formasi mulai berjalan, dan Xiao Yan segera terseret ke dalamnya, mengeluarkan semburan suara mengunyah yang melengking, menakutkan. Episode 2414. Ledakan. Xiao Yan terpeleset,
dan terseret ke dalamnya oleh formasi pembunuh nyawa di depannya dan memasuki ruang formasi. Ruang dalam formasi adalah ruang khusus yang hanya dimiliki oleh Xiao Yan dan formasi pembunuh kehidupan. Puff, ngomel, semburan rasa pusing melintas di benaknya, dan pemandangan di depannya justru membuat Xiao Yan yang selama ini tenang, merasa mual. Dunia di depannya adalah dunia mati yang telah diserang dan terkorosi. Ada banyak sekali bau darah, tulang putih, mayat, del. Masih banyak lagi hal lainnya. Adegan mengejutkan seperti itu benar-benar membuat Xiao Yan, seorang pria kuat yang berada di persimpangan hidup dan mati, juga untuk sementara waktu. Linglung. Garis besar dasar seluruh dunia seluruhnya terdiri dari kristal energi merah, yang disebut formasi pembunuh kehidupan. Di atas kristal energi tersebut terdapat mayat manusia yang telah ditusuk dan digantung terbalik. Pada saat ini, lolongan hantu dan serigala keluar dari mayat, yang secara khusus menyentuh hati sanubari Xiao Yan. Adegan itu begitu berdarah dan mengejutkan sehingga tidak mungkin untuk membedakan apakah itu nyata atau hanya mimpi. Binatang buas ini, melihat pemandangan tragis di depannya, mata Xiao Yan penuh amarah yang keluar, dan bahkan kubus iblis di tubuhnya, samar-samar menunjukkan tanda-tanda lepas kendali. Karena kristal energi merah di depannya terikat oleh manusia hidup. Manusia-manusia itu tidak lain adalah pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang datang untuk berpartisipasi dalam Alchemy Pill Society kali ini. Anak kecil, tenanglah. Ini hanyalah ruang dalam dari formasi pembunuh kehidupan. Formasi jahat ini telah menyerap kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan telah lama bijaksana. Adegan yang diciptakannya salah dan benar, benar dan salah, jangan sampai hilang. Saat kubus iblis mulai lepas kendali, ia menyusup ke tubuh Xiao Yan sedikit demi sedikit, dan nafas iblis yang sepertinya terkurung di kotak Pandora keluar dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian suara suci Sansekerta diam-diam merayap keluar dari pikiran Xiao Yan. Kedengarannya, menekan penyebaran kekuatan iblis. Formasi yang menakutkan. Mendengar suara familiar ini, tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar, dan dia segera sadar kembali. Namun, ketika matanya sedikit menoleh, dia menemukan bahwa gambar di depannya tiba-tiba berubah. Di bawah kristal energi yang tak terhitung jumlahnya, sebenarnya ada tungku besar yang dapat menampung semua makhluk hidup. Tungku itu dipenuhi dengan api hitam jahat yang tak ada habisnya. Api hitam itu dicurahkan sedikit demi sedikit ke dasar tungku, dan ada sedikit sinar api jahat. Makhluk-makhluk itu terlahir kembali dan perlahan-lahan terbangun. Apakah kamu ingin memadatkan semangat formasi? Bagaimanapun, karena kita berada di ruang formasi, mari kita bertarung dengan baik. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, api suci di sekujur tubuhnya bergulung dengan kekuatan api suci, dan mereka terdiam bersama, tetapi ada juga aura kuno dan besar di tubuhnya, yang perlahan terbangun dan meluap. Dari penampilannya, terlihat jelas bahwa dia mencoba membunuh roh formasi, lebih tinggi. Dunia luar, di dunia alkimia. Tanah suci alam alkimia yang dulunya makmur dan didambakan oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, kini mengalami krisis yang sangat mengerikan. Karena Xiao Yan dan yang lainnya disegel dengan cara khusus Ming Feng, hampir tidak ada orang kuat di seluruh dunia pil saat ini, dan banyak sekali pikiran kuat dari segala arah yang tidak memiliki kepala. Lingkaran pola api hitam bertatahkan roh mulia dan jahat datang dari kejauhan. Ah, pola api hitam menyebar, dan mereka yang menyentuh tepinya berubah menjadi semburan cahaya hitam dalam sekejap, dan jeritan sunyi terdengar. Menabrak, Ming Feng, aku tidak punya keluhan denganmu, kenapa kamu begitu ingin membunuh? Menyaksikan cahaya hitam berkelap-kelip di kejauhan, beberapa pemimpin kekuasaan menahan ketakutan mereka dan mengutuk Ming Feng. Dalam situasi saat ini, saya khawatir Ming Feng bertekad untuk menempatkan semua pembangkit tenaga listrik di seluruh alam pil ke dalam formasi pembunuh nyawa. Menangkan raja dan kalahkan bandit, mengapa banyak bicara omong kosong? Berikan semuanya ke kursi ini, jatuh di sini. Arai pemusnahan kehidupan, binasa. Ming Feng tidak memperhatikan pembangkit tenaga listrik ini, dan berkonsentrasi untuk mengaktifkan api hitam suram, mendesak formasi kuno dan jahat ini, dan meluncurkan bubur cair ke semua orang. Begitu suara itu jatuh, semua orang tiba-tiba melihat bahwa pada formasi pembunuh maut yang terkikis dan tertelan dari tepi dunia pil, api hitam tak berujung menembus kehampaan dan menyerang, dan akhirnya menyerang titik-titik vital dari pembangkit tenaga listrik ini secara berlebihan. Untuk sementara waktu, seluruh dunia alkimia menjadi gelap, dan suara menyedihkan, disertai semburan raungan yang menusuk hati, bergema di langit. Tidak peduli kekuatan tirani macam apa yang dilepaskan oleh pembangkit tenaga listrik ini, tampaknya mereka tidak dapat menyentuh formasi penghancur kehidupan sedikitpun. Apa sebenarnya api hitam itu? Hua Qianqian menunggu para dewa langit berdiri di langit, menyaksikan api hitam itu melahap kekuatan di tubuh mereka sedikit demi sedikit, aku terkejut beberapa saat. Tampaknya tidak peduli bagaimana mereka bertahan, api hitam ini akan dengan mudah menembus pertahanan mereka, terus-menerus melahap kekuatan reinkarnasi mereka, melengkapi susunan pembunuh kehidupan yang sangat jahat ini. Begitu kekuatan pertahanan mereka benar-benar hilang, meskipun mereka sama kejamnya dengan mereka, mereka mungkin tidak luput dari kesialan. Api hitam ini sebenarnya mirip dengan api suci. Setelah istirahat, sekelompok tetua berpangkat tinggi yang dipimpin oleh lelaki tua berjubah abu-abu kehilangan suara mereka di balai pengobatan. Sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Api ini adalah mahakarya para dewa jahat di wilayah kita. Kalian semua akan tenggelam seluruhnya dalam formasi hebat ini. Mari kita ubah ketenangan pikiran menjadi nutrisi dari arai pembunuh kehidupan.
Suara sarkastik Ming Feng melonjak, dan seluruh dunia kehilangan warna aslinya dalam sekejap. Penatua Xiao Yan dan Yao Wuchen, termasuk dua pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 4 lapis lainnya, telah terlibat dalam ruang dan waktu khusus, dan tampaknya mereka tidak bisa keluar dalam waktu singkat. Tujuannya seharusnya adalah kuil alkimia kita, dunia dan, tapi aku tidak tahu bagaimana situasinya di bagian lain dunia peri. Kumpulkan semua pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi yang tersisa untuk bersama-sama bertahan melawan musuh asing. Di bawah sarangnya, An Yu telah menghabiskan telurnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kelompok tetua kuil pengobatan ini melakukan tindakan balasan. Segera setelah seruan keluar, mereka membentuk orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk bergabung untuk melawan erosi formasi jahat. Kekuatan mereka berkisar dari tingkat reinkarnasi hingga tingkat ketiga, dan teknologi pemurnian juga meliputi tingkat ke-7 hingga ke-8. Semuanya, ayo bergabung. Musuh di luar wilayah adalah musuh kita bersama. Bagaimanapun, wilayah 1000 dunia besar sama sekali tidak boleh dibagi dan terkikis di luar wilayah. Bunuh, bunuh, bunuh. Untuk dunia yang hebat. Bom dunia luar dan usir Dakian. Suara-suara perkasa itu benar-benar membentuk gelombang bergelombang, bersembunyi di dunia alkimia yang sedikit tidak wajar ini, bersama-sama melawan formasi pembunuh nyawa. Formasi pembunuh nyawa itu misterius dan rumit, dan sepertinya tidak sama dengan pola formasi yang digunakan oleh para master formasi pertarungan. Siapapun yang tersentuh oleh kekuatan jahat itu hampir tidak memiliki jejak perjuangan, dan mudah dihancurkan baik dalam bentuk maupun roh, tetapi ia bersifat tirani dan mendominasi. Formasi jahat, tetapi ketika bersentuhan dengan gelombang besar semua orang yang bergabung, laju erosi menjadi sangat lambat. Episode 2415. Di ruang arai, api hitam berkedip-kedip, dan aura jahat kuno akhirnya muncul, dan paksaan yang menakutkan diam-diam terbangun dan menyebar seperti binatang buas tak tertandingi yang telah tertidur selama ribuan tahun. Ketika paksaan ini memenuhi udara, kekosongan di dalam seluruh formasi terdistorsi, dan energi yang sangat besar terus mempengaruhi pikiran Xiao Yan, seperti mimpi. Titik-titik hitam itu perlahan menggeliat, dikelilingi oleh aura yang sangat kental dan besar, dan setelah nafas yang halus, itu mengembun menjadi sosok pria tampan di bawah tatapan Xiao Yan. Sosok ini dikelilingi gumpalan api hitam. Matanya yang menakutkan penuh dengan keserakahan dan keingintahuan tentang dunia ini. Garis hitam di tubuhnya mengandung perasaan yang mengejutkan. Volatilitas yang luar biasa. Setelah bernafas, api hitam melonjak ke seluruh tubuh, dan benar-benar menguraikan garis-garis mengerikan yang melampaui langit dan bumi. Tanda hitam itu menutupi tubuhnya seperti cahaya suram. Pada saat ini, yang terakhir berdiri dengan ringan di atas kehampaan, ada kekuatan melahap yang sangat menakutkan di sekujur tubuh, seolah-olah di bawah kekuatan ini, semua kekuatan menjadi pengecut. Ledakan. Pada saat yang sama, bayangan gelap memadat, tetapi bagian dalam ruang yang selalu sunyi hancur, dan energinya memancar kemana-mana. Tuan Api Suci. Mata pria api hitam yang seperti lubang hitam itu melirik ke arah Xiao Yan, penuh dengan penghinaan dan ejekan. Orang ini adalah roh formasi yang dipadatkan oleh energi jahat dari formasi pembunuh kehidupan, dan disitulah formasi tersebut rusak. Pembangkit tenaga listrik ekstrateritorial, tapi sekarang kamu terlihat seperti ini, haruskah aku menyebutmu formasi roh? Atau apakah itu yang disebut dewa setengah jahat ekstrateritorial? Api kaca yang menyatu dengan 5 api suci membengkak di seluruh tubuh Xiao Yan, dan aura suci menjadi semakin kuat, seolah-olah dewa yang cerah telah melihat iblis yang keji dan mencoba menekan iblis yang terakhir dengan api suci. Kamu tahu banyak, sayangnya kali ini, kamu akan hancur total lagi. Bayangan itu tidak terlihat terkejut, dan berbicara perlahan, dan suara itu dipenuhi dengan sihir yang menakutkan sehingga semuanya menjadi sunyi. Bahkan di antara ras jahat di luar dunia, sangat sedikit orang yang mengetahui kata dewa jahat. Xiao Yan, yang terlihat lemah di hadapannya, sebenarnya mengetahui informasi rahasia di luar dunia tersebut, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan di balik orang ini dan kendali saluran berita, tirani. Kamu sangat kuat, tapi dibandingkan dengan dewa jahat yang asli, masih ada banyak celah. Xiao Yan mengerahkan kekuatannya secara ekstrim, dan rasa haus yang kuat akan perang dilepaskan dari telapak tangannya. Xiao Yan juga ingin melihat apakah dia bisa melenyapkan klon energi dewa setengah jahat ini sekarang. Semuanya terkendali, inilah tujuan akhirmu. Ada senyuman sinis di sudut mulut pria api hitam itu, dan dia keluar dengan ringan. Pada saat dia keluar, energi di seluruh ruang formasi mulai bersenandung, seolah-olah ada semacam kekuatan jahat tertinggi yang ingin menghancurkan dunia dan menyebar. Itu belum tentu, dan sekarang kamu hanyalah klon energi. Terlalu kecil untuk meremehkan penguasa api suci. Mengikuti jejak Xiao Yan, semburan cahaya berkilau tiba-tiba menetes seperti tetesan air hujan. Aura kuat yang keluar dari aura suci itu ternyata diiringi oleh banyak kekuatan Xiao Yan, bersama-sama melawan orang ini. Dewa ini disebut Yang Mulia Jahat Bloodstone. Suara tumpul baru saja jatuh, dan segera kekuatan jahat api hitam tak berujung di sekitar Bloodstone Evil Lord mulai menyebar dan terombang-ambing, dan kemanapun dia pergi, kehampaan bergetar. Senang sekali bisa datang. Cobalah keterampilan bertarung jiwa yang baru saja aku kuasai. Teknik keabadian hebat, rantai cahaya jiwa suci. Melihat lautan darah dan api hitam yang menderu dari bawah, di atas kepala Xiao Yan, istana spiritual 7 lantai muncul bersama, seperti kekuatan jiwa tertinggi yang melintasi sisi lain langit berbintang,
langsung meluap dari ketujuh cerita istana spiritual, dan di Xiaoyan di bawah kendali halus batas kenaikan abadi setengah langkah, itu berubah menjadi rantai kecemerlangan perak yang mempesona. Kini kekuatan Xiaoyan secara alami tidak memerlukan waktu khusus untuk belajar dan mempelajari keterampilan bertarung. Bahkan jika dia sedang mempelajari dan menggunakannya, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Kecemerlangannya seperti pesawat ulang-alik, dan berubah menjadi kumpulan rantai jiwa, membawa sentuhan kekuatan yang sangat kuat, yang membuat seluruh ruang formasi bergetar. Puff! Rantai jiwa Guanghua berbenturan dengan api hitam lautan darah, dan pemandangan energi yang berapi-api dan ganas menyebar dari pusat pertempuran. Sepanjang jalan, kekosongan itu pecah, dan bahkan Yang Mulia Jahat Bloodstone yang selalu pendiam, matanya sedikit terkejut. Kenapa? Kenapa kamu memupuk rahasia yang tidak disebarkan oleh pusat alam abadi? Sampai saat ini, sentuhan ketakutan dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya diam-diam meresap dari hati Yang Mulia Jahat Batu Darah. Keterampilan bertarung berharga yang tersembunyi di pusat dunia peri sangatlah menghancurkan bagi mereka. Kalau begitu jangan repot-repot. Dunia seribu besar bukanlah tempat di mana kalian para makhluk kotor bisa menginjakan kaki. Keluar, api berwarna kaca mulai berputar, dan sentuhan aura suci kuno mulai muncul di antara langit dan bumi ini. Keterampilan pertarungan jiwa tingkat keabadian yang hebat ini secara alami diperoleh dari pusat dunia abadi. Meskipun penguasaan Xiaoyan masih dangkal, aura menakutkan yang melampaui langit dan bumi sudah cukup untuk menghancurkan klon energi dewa setengah jahat. Kekuatan macam apa ini? Melihat api suci berkaca-kaca di tubuh Xiaoyan, roh jahat batu darah menimbulkan gelombang menakutkan di dalam hatinya. Wong Bas, rantai kelompok cahaya jiwa sangat tajam, dengan lembut menyusup ke lautan darah, menyebar dan menyerang tubuhnya. Pria yang menarik, tapi kali ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Klon energi Bloodstone Evil yang mulia runtuh seketika, dan ruang formasi terbelah seperti alam. Di saat yang sama, suara menakutkan perlahan bergema di hati Xiaoyan. Sepertinya serangan ekstrateritorial ini lebih mengerikan dari yang saya kira. Setelah memecahkan semangat formasi, tubuh Xiaoyan kembali ke dunia alkimia yang dibungkus oleh formasi pembunuh nyawa. Xiaoyan, melihat Xiaoyan adalah orang pertama yang menerobos belenggu ruang formasi, Hua Qianqian, yang pucat, berbicara lebih dulu. Ming Feng, masalahnya sudah terungkap, penjelasan apa yang kamu punya? Di atas tubuh Xiaoyan, api suci glasir berwarna mulai berputar, dan setelah bernafas dengan lancar, itu berubah menjadi alas teratai yang dibungkus dengan api 5 warna. Ketika Ming Feng pergi. Tuanku, saya khawatir dunia alkimia akan gagal, pergilah. Dalam sekejap, melihat Xiaoyan mendekat selangkah demi selangkah, Bai Wang Yuan dan keduanya berbicara dengan ekspresi serius. Sial, ini sedikit lebih buruk. Wajah Ming Feng juga sama jeleknya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya untuk melihat telapak tangannya, sesuatu seperti tungku. Pada saat ini, seluruh tubuh tungku ini, yang penuh dengan garis-garis jahat, telah terisi setengahnya dengan energi yang sangat menakutkan, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia alkimia setidaknya 30% tertelan oleh formasinya, namun meski begitu, itu tidak cukup. Tuan Neraka setengah jahat mengerahkan kekuatan dewa jahat padanya, dan dia tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan formasi sebesar itu. Tujuannya tentu saja untuk mengisi tungku di tangan Ming Feng. Setelah misinya gagal, saya khawatir Ming Feng akan tahu penyiksaan menjengkelkan macam apa yang menantinya. Episode 2416. Binatang kecil, kamu benar-benar dihantui. Berdedikasi untuk menghancurkan perbuatan baikku. Di wajah yang suram, ada semburan kebencian, bengkok dan jelek, dan setetes cairan misterius tiba-tiba mengalir dari telapak tangan Ming Feng. Hanya mengandalkan klon energi dan beberapa token dewa jahat, tampaknya terlalu diremehkan untuk sepenuhnya menekan seluruh dunia alkimia dan orang luar ini. Pada platform teratai api 5 warna, kekuatan menakjubkan yang semakin intensif terus berkumpul, samar-samar membuat orang merasa pusing, tetapi ketika Xiaoyan melihat benda di tangan Ming Feng, ada kejutan. Arai pembunuh kehidupan, telan. Ming Feng juga orang yang tegas, dan langsung mengeluarkan sumber jiwa ilahi yang diserahkan Xiaoyan kepadanya, dan segera menghadapinya dengan telapak tangannya. Kuali tungku yang dipadatkan oleh Life Killing Arai sangatlah jahat. Jika dikombinasikan dengan setetes sumber jiwa ilahi, bahkan Xiaoyan hanya dapat menghindari tepiannya untuk sementara. Petik 2. Petik 2. Sumber jiwa yang tampaknya ilusi dilemparkan ke dalam kuali yang dipadatkan oleh Ming Feng, tetapi seluruh dunia tidak mengalami masalah apapun. Apa masalahnya? Setelah istirahat, Ming Feng hanya memasang wajah muram, dan menatap Xiaoyan dengan kertakan gigi. Mata galak itu sepertinya ingin memakan Xiaoyan mentah-mentah. Saya ingin menangkap ikan besar, sayang sekali. Platform teratai 5 warna mulai menyebar, dan kesombongan suci yang mengerikan perlahan menyebar. Fluktuasi mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi ternyata membuat tidak nyaman bagi banyak orang. Aura yang panas dan sakral membuat segala pikiran jahat di tubuh mereka rusak. Pria yang mengerikan. Sekarang kita selamat. Tuan Xiaoyu, tolong bunuh kejahatan itu. Melihat kekuatan besar Xiaoyan, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang terancam oleh paksaan formasi pembunuh kehidupan benar-benar berlutut di tanah, di atas kehampaan, dan berbicara dengan suara gemetar, sangat saleh. Arai pembunuh kehidupan, hancurkan aku. Tampaknya tidak ada cara untuk mundur, dan senyuman gila yang hampir tidak wajar tiba-tiba muncul dari sudut mulut Ming Feng. Dalam sekejap,
kuali di telapak tangannya hancur ringan olehnya, berubah menjadi gelombang energi jahat yang tak terhitung jumlahnya, yang menyebar. Ledakan. Awalnya, dunia alkimia ditekan dan diikat oleh formasi pembunuh nyawa, dan kekuatan banyak orang kuat dibatasi. Sekarang, Ming Feng telah sepenuhnya meledakkan formasi jahat, dan kekosongan seluruh dunia alkimia telah terguncang dan dihancurkan hingga tingkat yang berbeda-beda, bahkan satu persatu. Pusaran air lubang hitam, seolah merangkak dari separuh neraka, merangkak keluar. Orang ini, gila. Ledakan formasinya, dan kamu akan mati. Hua Qianqian melihat tindakan Ming Feng seperti ini, dan ada semburat biru di wajah cantiknya. Hahaha, jika kamu ingin mati, maka matilah bersama. Saat menghadapi kematian, Ming Feng tampak tenang, tetapi dia tertawa dingin, dan tawa itu suram dan menusuk, menyebabkan seseorang merinding. Wong Bas, 5 api untuk menghukum kejahatan. 5 api, roda. Akhirnya, alas teratai di bawah kaki Xiao Yan hancur, berubah menjadi 5 berkas api dengan warna dan energi berbeda, dan meledak dengan kejam menuju pusat formasi. 5 jenis energi, 5 api suci, menyebar, dan tiba-tiba meledakkan aura suci kuno yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh kehampaan, dan jarum jahat yang diledakkan berdengung untuk beberapa saat. Hahaha, formasi telah saya hancurkan, dan setiap orang yang berada dalam formasi sekarang harus mati. Tuan Dewa Jahat, kali ini, kami menang. Tepat setelah Ming Feng selesai berbicara, api hitam besar dan kecil di tubuhnya bergetar, dan ternyata seluruh tubuhnya, nafas kehidupan, semuanya dimakan habis dalam sekejap, dan mereka terlempar ke dalam lubang hitam aneh di kekosongan bersama-sama. Mencicit. 3 monster jahat, termasuk Ming Feng, benar-benar menghilang di sini dalam bentuk penghancuran diri, tetapi di tanah dan realem di kejauhan, retakan hitam tiba-tiba muncul dan bergerak dengan cepat. Di atas retakan hitam, ada api hitam yang tak terhitung jumlahnya, api tersebut diuraikan menjadi semacam pola jahat yang kompleks dan misterius, dan kekuatan menakutkan yang melahap segalanya menyebar. Di mana retakan api hitam menyebar, tidak peduli makhluk kuat macam apa atau kekosongan kokoh apapun, mereka telah sepenuhnya menghilang dari dunia dan tenggelam di dalam perut mereka. Wong Bas. Pada saat ini, saraf di hati pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tegang, dan suara api hitam yang pecah dan menggigit kehampaan seolah-olah dewa kematian sedang memanen nyawanya, yang sangat keras. Dengan kekuatan mereka saat ini, begitu mereka ditangkap oleh mereka, saya khawatir mereka akan jatuh di sini dalam sekejap. Xiao Yan, apa yang kita lakukan sekarang? Hua Qianqian, bocah iblis duri, termasuk beberapa pejabat tinggi kuil alkimia, memandang Xiao Yan dengan wajah serius, menunggu langkah Xiao Yan selanjutnya. Retakan api hitam itu seperti pusaran lubang hitam. Sekali disentuh, raga dan ruh akan musnah. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi tidak dapat sepenuhnya melawan kekuatan jahat. Hingga saat ini, sepertinya mereka hanya bisa menggantungkan seluruh harapannya pada Xiao Yan, pada tubuh. Sampai saat ini, aku hanya bisa bertarung. Semuanya, beri aku sisa energi di tubuhmu. Tubuh Xiao Yan perlahan naik ke titik tertinggi formasi, melihat penghalang sangkar api hitam yang tidak bisa dipecahkan, melihat retakan api hitam yang menyebar seperti dewa kematian di kejauhan, matanya terpejam dengan lembut, menghadap ke bawah yang masih hidup. Yang kuat berbicara. Kekuatan reinkarnasi. Kekuatan atribut bumi. Petik 2. Ratusan ribu orang meraung pada saat yang sama, dan kelompok cahaya murni, besar atau kecil, keluar dari pembangkit tenaga listrik ini dan berkumpul menuju langit. Kekuatan ini adalah kekuatan reinkarnasi paling murni di tubuh mereka. Ketika kekuatan sebesar itu digabungkan, kekuatan tersebut dapat dipelajari dari dunia. Wong Bas. Xiao Yan didasarkan pada langit, dan aliran kekuatan jiwa yang stabil terus-menerus menetralkan dan menekan kegelisahan yang ditimbulkan oleh perpaduan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, matahari yang terik dengan energi 100 meter seperti matahari diam-diam tergantung di langit, dan Xiao Yan berdiri dengan lembut di sampingnya, seperti penguasa sejati. Ledakan. Xiao Yan mengertakkan giginya, dan semua kekuatan jiwa di tubuhnya meledak hampir seketika. Segera, terik matahari jatuh dari langit seperti meteor dan menyapu celah api hitam yang melahap segalanya. Untuk sesaat, tanah berguncang, langit gelap, seolah-olah semua energi di seluruh alam pil langsung stagnan dan memadat. Puff. Saat berikutnya, lingkaran riak energi warna-warni, seolah-olah hati tiba-tiba menyusut, dan kemudian beriak ke seluruh dunia dan energi warna-warni tersebar dan meledak, dan paksaan yang dihasilkan sepanjang jalan yang melampaui langit dan bumi ternyata merupakan rangkaian pembunuh makhluk dalam keadaan diledakkan, benar-benar runtuh dan hancur di sini. Kami, belum mati. Xiao Yu, Tuan Kekuatan Ilahi. Menyaksikan formasi di atas langit hancur, ada kesedihan yang mendalam di mata orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan perasaan sisa hidup setelah bencana tampak lebih jelas daripada momen apapun. Suara formasi yang hancur terdengar di telingaku, dan segera formasi penghancur nyawa itu hancur sedikit. Kekuatan jahat benar-benar hilang di sini, dan nafas alam kembali, tetapi saat ini, bayangan hitam berdiri di cakrawala. Alis berkerut, pandangannya, melalui dunia alkimia yang besar ini, melihat kehampaan 3 hari di dunia peri luar. Di mana, ada kelompok hitam jahat seperti ngengat tarsal, tidak aktif. Episode 2417
Bang bang bang. Ketika formasi pembantaian dipatahkan, sosok beberapa orang kuat di kerumunan juga meledak bersama, dan yang paling mewakili dari mereka adalah sekelompok orang yang dipimpin oleh Suner. Xiaoyan, kamu baik-baik saja. Tepat setelah krisis teratasi, banyak sekali sosok yang duduk dengan jantung berdebar, Hua Qianqian dan bocah iblis duri serta yang lainnya memimpin untuk menyapu langit dan bertanya pada Xiaoyan. Baru saja Xiaoyan menggabungkan dan mengendalikan kekuatan yang begitu besar, dan kekuatan jiwa yang dibutuhkan secara alami sangat banyak. Sekarang semua orang adalah rekan seperjuangan, dan tentu saja mereka tidak akan melakukan segala macam hal yang merusak diri sendiri. Aku khawatir tidak sesederhana itu. Jejak penghancuran diri Sun secara alami jatuh ke dalam garis pandang Xiaoyan untuk pertama kalinya. Pada saat ini, Xiaoyan melihat beberapa sosok yang menghilang di kerumunan, dan masa udara hitam yang tak terbatas di kejauhan, dan wajahnya bermartabat, membuka mulutnya. Saat formasinya rusak, Suner dan orang kuat lainnya juga meledak bersama. Namun, dilihat dari indera penciuman Xiaoyan yang tajam, tampaknya sebagian besar orang yang meledak adalah orang jahat, dan beberapa lainnya adalah klon energi, sangat aneh. Kapan Suner memadatkan klon energi? Mengapa ada ras jahat asing di antara pembangkit tenaga listrik dari 1000 dunia besar yang datang untuk menonton Alchemy Pill Society? Lihat, apa itu? Tepat ketika hati semua orang penuh dengan keraguan, lelaki tua berjubah abu-abu di Alchemy Sanctuary mengangkat jarinya dan menunjuk ke kekosongan 3 hari teratas di luar Pill Realm di kejauhan, suaranya bergetar. Kekosongan di kejauhan terpelintir, dan energi sihir kental terjerat di dalamnya, dan ternyata membentuk formasi besar dan kompleks, yang sepenuhnya menutup semua retret di seluruh dunia abadi selama 3 hari seperti pesona. Ras jahat ekstrateritorial. Melihat ke atas, kekuatan abu-abu muncul di garis pandang. Jumlahnya hampir mencapai ribuan, dan bayangan jahat sebesar semut benar-benar membuat hati orang-orang yang baru saja kembali dari gerbang-gerbang hantu ini menjadi dingin. Alam abadi saat ini tampaknya telah sepenuhnya terkikis oleh ras jahat asing. Alam abadi, sedang dalam masalah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan jelas ada perubahan suasana hati yang jarang terjadi dalam suaranya. Bagaimana ras jahat asing yang begitu luas dan berskala besar bisa lolos dari pandangan dunia dakian dan memasuki dunia peri? Dan menilai dari tindakan 3 orang Ming Feng yang asli, saya khawatir ini adalah konspirasi yang sudah direncanakan sejak lama. Konspirasi melawan dunia peri. Tuan, 3 raja kulit putih, termasuk Tuan Ming Feng, tidak lagi memiliki nafas kehidupan, dan mereka tampaknya telah jatuh. Di kejauhan, kepala pasukan jahat yang melayang dalam kehampaan selama 3 hari terakhir, energi iblis merah sangat mencolok. Pada saat ini, di samping singgasana, seorang tentara diam-diam berjalan keluar dari belakang, menghadap wanita yang duduk di singgasana. Dengan hormat. Seperti yang dikatakan Lord Bloodstone Siezun, ketiga orang ini benar-benar sia-sia. Sungguh menyia-nyiakan gelar pangkat Raja Putih. Wanita yang duduk bersila di singgasana itu mencibir, seolah tidak terkejut. Mata indah itu mengangguk dan dengan lembut menyapu alam pil kuil alkimia. Golum, sekarang banyak orang kuat di dunia alkimia kuil alkimia dengan lembut disapu oleh sosok jahat ini, dan tiba-tiba ada rasa linglung yang tersampaikan, tekanan yang tak terlihat, dan bahkan membuat beberapa orang yang lemah dan lemah mati dalam sekejap, berbalik menjadi semburan kabut darah. Pangkat Raja Merah. Di antara klan jahat ekstrateritorial ini, mengapa ada begitu banyak dari 3 raja, hitam, putih dan merah, dan bahkan dewa jahat? Apa yang salah dengan ini? Ekspresi Xiaoyan sangat serius, dan fluktuasi yang memancar dari wanita berjubah merah di depannya pasti sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari kelas manusia reinkarnasi 4 kali lipat. Bahkan jika mereka mengumpulkan banyak pria kuat di dunia alkimia saat ini, saya khawatir mereka mungkin tidak dapat membunuh yang terakhir, belum lagi puluhan ribu pasukan jahat di belakang wanita ini. Raja Putih, Jenderal Serigala Netherworld, mengirimimu pasukan yang terdiri dari 1000 orang untuk mencegat dan menekan semua orang di dunia dan, agar tidak menimbulkan lebih banyak masalah. Setelah menekanmu, semuanya mengikuti instruksiku. Raja Putih, jiwa Sa, perkuat dan segel alam besar, sama sekali tidak bisa membiarkan 6 alam lainnya menemukan pergerakan apapun di alam abadi. Jika tidak, setelah penghalang itu ditembus, misi ini akan gagal. Kamu harus tahu konsekuensinya. Sebagai wanita mempesona pertama berjubah merah, dia dengan lembut menyedot lidahnya, lalu membuka mulutnya, suaranya seolah dipenuhi udara keruh, membuat orang bergidik. Baik tuanku, kali ini, menunggu orang dewasa mendapatkan benda itu, seluruh dunia abadi akan berada di tas kita selama 3 hari. Suara samar terdengar, dan tempat itu segera kembali tenang, namun melihat penampilannya, sepertinya misi wanita berpangkat Raja Merah ini hanya untuk menjaga pesona dunia peri dan tidak ditemukan oleh orang luar. Ledakan. Pada saat yang sama, dalam kehampaan 3 hari terakhir, aliran darah merah meraung, dan ternyata dipimpin oleh pembangkit tenaga listrik jahat dengan tubuh berkepala serigala, bersiul ke arah kerumunan. Peringkat reinkarnasi kuasi 3 kali lipat. Mata bocah iblis duri itu sedikit menyusut, melihat ribuan sosok jahat yang datang ke arahnya. Kita bisa membunuhnya. Di wajah cantik Hua Qianqian, ada ketenangan kebenaran yang muncul. Bunuh dia. Kemudian pangkat Raja Merah itu mengirimkan musuh yang lebih kuat, menunggu kita. Bagaimanapun juga, itu hanyalah jalan buntu. Pada saat ini,
lelaki tua berpakaian abu-abu berpangkat tinggi di balai pengobatan tiba-tiba mendatangi Xiao Yan dan yang lainnya. Senior, apakah ini? Mendengar suara lelaki tua berpakaian abu-abu, kegilaan dan api di mata Xiao Yan sedikit meredup. Dia benar, meskipun mereka bekerja sama untuk melenyapkannya, bagaimana dengan pasukan ekstrateritorial di depannya, atau bahkan Raja Merah tingkat 4? Xiao Yusu, ada jalan menuju Istana Dewa Bulan di alam pil. Sekarang, aku khawatir aku hanya bisa. Pria tua berpakaian abu-abu itu memandang Xiao Yan dengan malu. Senior, suruh aku pergi. Kali ini, aku akan melindungi dunia peri dan aman. Ada ahli tenaga kerja, Xiao Yu. Senior, jangan khawatir, alam seperti negeri dongeng ini, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan membiarkannya hancur di depan mataku. Di luar alam, kita tidak akan pernah mati. Kali ini, biarkan kalian semua melihat lagi, siapakah penguasa api suci itu. Suara samar turun, dan segera semua orang mulai bertindak. Lakukan, hentikan mereka, ulurkan waktu untuk Tuan Xiao Yan. Tuan Xiao Yu, Istana Dewa Bulan, Negeri Dongeng Yaochi, dan Istana Huasen terkait erat dengan harta karun di pusat dunia peri, dan selanjutnya kami akan mengandalkan Anda. Puff, begitu kata-kata itu keluar, lelaki tua berbaju abu-abu itu menyembur keluar dengan seteguk darah, dan kemudian sekelompok api hijau zamrud membawa Xiao Yan ke lorong gelap yang telah lama ditutup, dan pergi dari sini. Ayo, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya bertempur dalam pertempuran berdarah bersama, dan bersama-sama mereka hanya memberi sedikit waktu berharga untuk Xiao Yan. Pemandangan itu dulunya sangat mengerikan. Represi, sayang sekali seseorang melarikan diri. Lupakan saja, ada dua dewa jahat, iblis kegelapan dan raja jahat batu darah, di tengah negeri dongeng. Episode 2418. Dunia abadi, 3 hari terakhir, habitat Istana Dewa Bulan. Ada cahaya bulan murni di mana-mana, halaman pegunungan yang bermartabat, istana dan rumah besar bermunculan satu demi satu. Saat ini, nampaknya sangat sepi di sini. Rumah besar Istana Dewa Bulan seperti gambar diam, dan tidak ada jejak siapapun yang berjalan. Cahaya bulan cerah dan indah, dan anehnya bulan yang bercokol tinggi di langit dibanjiri darah, yang sepertinya menunjukkan sesuatu. Puff, dengan suara, tubuh Xiao Yan langsung meninggalkan alam pil dan mengalir ke Istana Dewa Bulan. Dunia pil, tempat suci alkimia, telah sepenuhnya runtuh. Begitu Xiao Yan muncul di sini, dia melihat sekeliling dengan waspada dan bergumam pada dirinya sendiri. Sejak sebelum kompetisi mereka, Xiao Yi dan Putri Qianqin pergi untuk menanyakan informasi tersebut, tapi sekarang Suner tidak tahu apa yang dia katakan, dan serangan dari luar domain membuat Xiao Yan, yang selalu tenang, gelisah dalam pikirannya, jantung. Siapa? Keluar. Xiao Yan memeriksa area tersebut dan menemukan bahwa tidak ada masalah di area tempat dia menginjakkan kaki. Tepat ketika dia hendak pergi mencari penguasa istana-istana Dewa Bulan, dia mendengar suara gemerisik di belakang rumah, dan berkata dengan tegas. Wuo, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Darah kelinci sama sekali tidak bagus. Wuo, tubuh Xiao Yan melonjak, dan dia sampai ke belakang rumah dalam sekejap, matanya menyipit, tapi dia melihat kelinci giok berbulu putih sepanjang lengan, menyusut menjadi bola dengan gemetar, dan mengucapkan kata-kata manusia. Kekuatan jahat, bersihkan aku. Xiao Yan berjongkok untuk melihatnya, dan menemukan ada gumpalan energi iblis gelap pada kelinci giok, yang terus-menerus melahap vitalitas kelinci giok tersebut. Segera, dia mengangkat telapak tangannya, dan api suci menyembur keluar dan membungkus tubuh kelinci giok, langsung memurnikan energi iblis jahat dan menghilangkannya, pergi. Wah, kemudian Xiao Yan mengeluarkan nyala api lembut, membungkus kelinci giok yang terluka. Kamu menyelamatkanku. Merasakan kontak krisis, Xiao Yutu hanya membuka matanya dan menatap Xiao Yan. Istana Dewa Bulan, apa yang terjadi sekarang? Xiao Yan mengangguk, lalu bertanya dengan suara yang dalam. Tidak ada waktu, ikut aku. Kelinci giok kecil melompat dan berlari menuju halaman rumah di pegunungan yang dalam. Melihat penampilannya, dia mungkin khawatir. Istana Dewa Bulan, di atas alun-alun aula utama Istana Dewa Bulan. Pada saat ini, darah mengalir ke sungai kegembiraan di sini, dan masing-masing sosok cantik itu jatuh dengan lemah ke dalam genangan darah. Darah merah cerah meluap di sepanjang celah di atas alun-alun, mengikis seluruh alun-alun yang suci dan khusyuk hingga ekstrim. Istana Dewa Bulan, mengapa kamu melakukan pekerjaan tidak berguna seperti itu? Ada 175 murid di Istana Dewa Bulan, dan sekarang hanya tersisa 2 murid kesayanganmu. Kenapa kamu bersikeras? Serahkan kunci, itu dan semuanya akan diselesaikan dengan tenang. Pada saat ini, di alun-alun, seorang pria dengan rambut putih, dikelilingi oleh lapisan bau busuk dan energi iblis, menggunakan nada yang sangat jahat untuk berbicara kepada bayangan yang tinggal di kuil Dewa Bulan. Kamu jahat. Kamu adalah penjahat yang tidak kenal kompromi. Orang munafik. Cepat lepaskan aku, atau... Pada saat ini di alun-alun, salah satu dari 2 bayangan yang terikat oleh cahaya ajaib ternyata fasih dan mengutuk sosok jahat ini. Gadis ini sepertinya bernama Yueki, dan dia juga memiliki pola Dewa Bulan di tubuhnya. Sepertinya 2 gadis terakhir ini sepertinya ada hubungannya dengan Dewa Bulan yang diwarisi Istana Dewa Bulanmu dari generasi ke generasi. Sungguh konyol. Dalam Perang Dunia Pertama, Istana Dewa Bulan lemah, dan bahkan warisan Dewa Bulan tidak muncul. Kali ini, aku khawatir akhir ceritanya akan sama.
Istana Dewa Bulan, aku tidak bilang aku tidak memberimu kesempatan. Saya hitung sampai 3, jika Anda tidak melihat kuncinya, Anda tahu konsekuensinya. Hantu berambut putih itu mendengus dingin, dan niat untuk membunuh sangat jelas terlihat. Ah, dalam sekejap, desahan tak berdaya keluar dari kuil Dewa Bulan, yang dipenuhi dengan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Suaranya lemah, dan ternyata merupakan fluktuasi yang cukup mengejutkan dan menakutkan. Istana Dewa Bulan didirikan oleh Dewa Bulan, tetapi sejak didirikan, tidak ada satupun murid yang mampu memata-matai apa yang disebut kekuatan Dewa Bulan, yang telah membuat banyak generasi penguasa istana-istana Dewa Bulan menyesal. Adik perempuan, guru, tubuh kakak perempuan Istana Dewa Bulan, mengenakan topi bambu, gemetar, melihat tumpukan mayat yang menumpuk seperti bukit di depannya, sinar bulan membekas di alisnya benar-benar bergema dengan bulan centil di atas langit, seolah-olah dia sedang menggerakkan beberapa orang, kekuatan kuno. 1. Petik 2 titik 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 petik 2. 2. Petik 2 titik 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 petik 2. 3. Retakan. Telapak tangannya berguling, dan lelaki kecil yang fasih di depannya itu langsung memisahkan dahinya dari tubuh kecilnya. Darah menetes tak terkendali, dan vitalitasnya menghilang dengan cepat. Saya khawatir orang biasa juga akan mendapat kabar buruk ketika mereka melihat metode pembunuhan yang mengejutkan. Ah, raungan yang menusuk hati keluar dari mulut Yueruyu. Hatinya tenggelam, dan tanda bulan di antara alisnya menjadi semakin bersinar, dan ada bekas samar yang menembus semua belenggu. Aku benar-benar tidak menangis tanpa melihat peti mati itu. Semua murid Istana Dewa Bulan telah benar-benar jatuh dari generasimu. Penguasa istana-istana Dewa Bulan benar-benar kejam. Susu, pria berambut putih itu melemparkan tubuh Yueki ke samping sesuka hati, lalu berjalan perlahan menuju Yueru. Yueki, sudah mati. Mati, pikiranku berdengung, dan tiba-tiba, di kepala Yueki, yang tidak memiliki nafas kehidupan, seberkas sinar bulan benar-benar mekar dengan kekuatan suhu yang sama dengan alis Yueru. Gemas satu sama lain. Dua tanda setengah bulan tiba-tiba menyatu, dan tanda bulan purnama diam-diam melonjak dari tengah alis Yueru, dan badai petir terbang turun tepat di atas bulan aneh di langit. Yueki meninggal, aku ingin kamu dikuburkan bersamanya. Pedang Dewa Bulan, nafas Yueru melonjak, dan dia melepaskan diri dari belenggu energi iblis dalam sekejap, matanya menjadi merah, dan pedang dewa yang tertutup salju menyembur keluar dari telapak tangannya. Pedang Dewa Bulan peringkat 16 dalam daftar artefak dunia manusia. Warisan Dewa Bulan, aku khawatir ini semua salahmu. Melihat Yueru, yang aura pembunuhnya meningkat di depannya, tubuh hantu berambut putih itu diserang dan mundur lagi, dan untuk beberapa saat, dia meraung kesal ke arah kuil bulan. Uhuk-uhuk, Dewa Bulan ada di atas, kali ini aku akhirnya memenuhi harapan besar nenek moyangku. Warisan Dewa Bulan telah terungkap, dan lelaki tua itu yakin untuk menebus dosa-dosanya. Murid-murid, aku minta maaf padamu. Master Istana Dewa Bulan melangkah keluar dari kuil Dewa Bulan selangkah demi selangkah, dikelilingi oleh tanda bulan kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan di seluruh tubuh benar-benar runtuh sedikit demi sedikit. Kamu gila, melihat pemandangan seperti itu dari penguasa istana-istana Dewa Bulan, bayangan berambut putih itu akhirnya dipenuhi rasa takut. Warisan Istana Dewa Bulan pada awalnya merupakan kombinasi dari dua tanda setengah bulan dan bulan purnama, para senior tidak pernah memecahkan misteri seperti itu sepanjang hidup mereka. Yueru adalah gadis berbakat. Dengan apa yang telah kupelajari sepanjang hidupku, membunuh orang di luar alam dan memata-matai rumah para dewa tidak akan menjadi masalah. Nak, semua ini terlalu kejam, ayo singkirkan aturan ini dari generasimu. Dewa Bulan, pengorbanan, suara samar terdengar, dan bulan yang tergantung di atas langit menghilang seketika. Pada saat yang sama, bulan cerah tiba-tiba muncul dari belakang istana penguasa istana Dewa Bulan. Di atas bulan yang cerah ada seorang wanita cantik dengan mata cerah dan gigi cerah. Wanita itu baru saja muncul, semua ekspresi kekuatan di seluruh istana Dewa Bulan menjadi sunyi, dan bahkan di belakang seorang wanita, tampaknya ada total 3000 dunia yang tercermin, yang tampak sakral dan khusyuk. Kata-kata dan perbuatan wanita itu semuanya membuktikan identitas yang terakhir. Luna, menurut legenda, pendiri bulan, rumah besar sebenarnya di negeri dongeng. Episode 2419. Tidak, di dunia ini, mustahil memiliki pembangkit tenaga listrik Dewa Petarung. Hantu berambut putih gemetar, dan bahkan kekuatan jahat setinggi tingkat reinkarnasi keempat di tubuhnya benar-benar memadat saat ini. Tampaknya di depan wanita cantik dengan mata cerah dan gigi putih ini, semua kekuatannya sedikit pucat. Segel Dewa Bulan, tujuan dari Dewi Wanita sepertinya bukanlah hantu berambut putih. Dia duduk bersila di roda bulan, dan tubuhnya adalah Yanting, dan seluruh tubuhnya mengandung sentuhan aura kuno yang melampaui dunia besar. Dia dengan lembut mengulurkan tangan gioknya ke arah bulan. Kepala istana-istana Jingu memeriksa bagian belakang kepalanya. Bola cahaya seterang bulan perlahan muncul di tangannya, dan dalam sekejap, tubuh penguasa istana-istana Dewa Bulan berubah menjadi genangan cahaya, benar-benar menghilangkan dunia. Penguasa istana-istana Dewa Bulan, yang sama kejamnya dengan tingkat reinkarnasi setengah langkah 5 kali lipat, meninggal seperti ini. Nak, ini rumahmu. Setelah melakukan semua ini, wanita di istana ilahi berada di samping Yueru yang berada dalam kondisi gila. Dengan dorongan telapak tangannya, kekuatan sumber mengalir ke tubuh yang terakhir tanpa bekas, terus-menerus mengalir ke kulit dan tulang yang terakhir, di antara Senlu,
Aku menunggumu. Aku yakin kamu akan datang suatu hari nanti, cepat atau lambat. Begitu kata-kata itu keluar, Dewi wanita itu menghilang seketika, tetapi roda bulan tidak menghilang. Sebaliknya, ia tetap berada di belakang Yueru selamanya seperti roda bulan pelindung. Puff, wanita di kediaman ilahi baru saja menghilang, dan tekanan pada hantu berambut putih itu sangat berkurang, dan keringat dingin serta ketakutan yang tak terhitung jumlahnya meresap dari hatinya, yang bertahan untuk waktu yang lama. Rumah Tuhan, pertempuran Tuhan, ini benar-benar mustahil. Bagaimana bisa ada kediaman dewa di dunia abadi? Sampai saat ini, hantu berambut putih itu bersenandung keras di benaknya, dan rasa linglung mengalir ke dalam hatinya. Di dunia luar, ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk menjadi dewa perang. Adapun alasan spesifiknya, mereka pun tidak mengetahuinya. Dengan cara yang sama, ada banyak sekali putra sombong di dunia seribu besar, yang telah berkultivasi seumur hidup, namun pada akhirnya mereka tidak akan bisa melangkah ke ranah dewa petarung. Tapi sekarang, di Istana Dewa Bulan, dia benar-benar menyaksikan wanita yang tampak seperti rumah dewa, memindahkan semua asal-usul Master Istana Dewa Bulan ke dalam tubuh Yueru, keterkejutannya tak tertandingi. Kalau begitu, ini waktunya kematianmu. Susu. Hantu berambut putih menekan rasa takut di tubuhnya, energi iblis di sekitar tubuhnya membengkak, dan energi iblis reinkarnasi 4 kali lipat melonjak. Retakan. Sementara Yueru belum menyerap sumber kekuatan yang sangat besar itu, hantu berambut putih itu mengangkat telapak tangannya, dan tangan iblis mengerikan yang ditutupi dengan garis iblis merah yang tak terhitung jumlahnya meledak ke tanda Dewa Bulan di dahinya. WHO. Serangan hantu berambut putih itu baru saja melambai. Dunia api yang terjalin dengan api berwarna kaca meledak, sebenarnya mencegat serangannya sendiri. Dalam sekejap, bayangan iblis berambut putih melihat sekeliling dengan waspada. Orang yang merenggut nyawa anjingmu. Tubuh Xiaoyan datang ke sini dalam sekejap, melihat ke arah Yueru, yang memegangi kepalanya dengan gemetar. Setelah sekelompok cahaya dengan kekuatan besar tergantung di atas kepalanya, dia segera meraung ke arah hantu berambut putih. Xiaoyan, kamu belum mati. Melihat orang di depannya, hantu berambut putih itu tiba-tiba berkata. Xiaoyan, dia harus dibunuh. Dia adalah pelayan terkuat iblis kegelapan. Yueru mendapatkan kembali kewarasannya, mengendalikan roda bulan suci di belakangnya, dan menggigit gigi peraknya, seolah dia sedang mencoba untuk menekan sesuatu. Kekuatan puncak reinkarnasi 4 kali lipat. Hati Xiaoyan bermartabat untuk sementara waktu, lawan yang kuat tidak mudah untuk dihadapi, tetapi hanya membalikkan dahinya, dia melihat murid-murid kuil Luna yang meninggal secara tragis. 7 lubangnya berdarah, dagingnya kabur, dan metode kematiannya sangat tragis dan tragis, sungguh keterlaluan. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Melihat Xiaoyan tidak bergerak, mata Yueru tiba-tiba memancarkan sinar bulan perak yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian, menggunakan tubuh Xiaoyan, Zaidu melihat segunung mayat menumpuk di depannya. Tampilan ini sangat jelas. Di atas tumpukan mayat adalah kakak perempuan dan adik perempuan dari masa lalu. Mereka telah lama berada di Istana Dewa Bulan, dan mereka beberapa kali lebih sombong daripada diri mereka sendiri dalam hal kualifikasi dan kekuatan. Namun, karena tanda Dewa Bulan, mereka tidak memperlakukan diri mereka sendiri secara berbeda. Sebaliknya, perlakukan diri Anda seperti saudara kandung, dengan perhatian yang cermat. Tapi sekarang, karena jejak Dewa Bulan, dia benar-benar membunuh semua orang di seluruh Istana Dewa Bulan, dan jejak menyalahkan diri sendiri mengalir ke dalam hatinya. Puff, jantungnya berdetak kencang dan kuat, dan kemudian mata Yueru Mei tiba-tiba kehilangan semua kecemerlangannya, dan kekuatan tubuhnya mulai meroket dan hebat. Bahkan kekuatan itu, dari awal level reinkarnasi, mulai menyebar ke lapisan pertama dan kedua sedikit demi sedikit. Yueru, tenanglah. Xiaoyan buru-buru menggunakan kekuatan api suci untuk mencoba melindungi gadis ini, tapi tidak berhasil. Tampaknya api-api sucinya dengan mudah dipadamkan oleh roda bulan di belakang Yueru. Menarilah di bawah pedang Dewa Bulan. Kecemerlangan Dewa Bulan, hentikan. Dengan dengungan dingin, dipenuhi dengan terlalu banyak rasa sakit dan kelemahan, senjata suci itu diangkat, dan cahaya bulan yang mengerikan miring ke bawah dari bilahnya seperti air terjun. Sial, aku tidak bisa bergerak. Kekuatan macam apa ini? Mungkinkah di dunia ini, memang ada rumah dewa? Hantu berambut putih itu menatap Yueru yang lepas kendali, dan sentuhan ketakutan muncul secara spontan. Ledakan, pedang naik dan turun, dan hantu berambut putih sama arogannya dengan kekuatan puncak tingkat reinkarnasi 4 lapis, seperti semut, dengan mudah dihancurkan di bawah pedang Dewa Bulan, baik secara fisik maupun mental, semuanya dalam sekejap mata. Guru, kekuatan macam apa ini? Xiaoyan tidak mengikuti adegan pengorbanan tadi, jadi dia tidak tahu bahwa wanita dewi itu sedang mengekstraksi kekuatan, tetapi hanya menyaksikan pembangkit tenaga listrik klan jahat asing yang sangat sulit, begitu mudah dibunuh oleh Yueru, untuk sementara waktu. Kulit kepala kesemutan. Guru, kakak senior, kakak muda. Mati, semuanya mati. Lalu apa yang ada di wajahku, ditinggalkan sendirian di dunia, rakus akan debu merah ini. Setelah memecahkan hantu berambut putih, Yueru masih lepas kendali, senjata suci itu diam-diam jatuh ke tanah, dan sudut mulutnya bergumam. Yueru, kamu bangun. Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk melingkarkan lengannya di lengan giok Yueru, meraung dengan dingin, mencoba menghentikan orang ini agar tidak terlihat seperti sekarang.
Xiao Yan, apakah aku sangat tidak kompeten? Aku bahkan tidak bisa melindungi saudara perempuan dan guruku sendiri. Aku. Air mata mengalir tak terkendali di pipinya, dan suaranya bergetar, seperti gadis kecil yang lemah dan tidak kompeten. Mereka belum mati. Mereka telah berubah menjadi bintang, mereka mengawasi dan melindungimu. Lihat, saat Xiao Yan berbicara, api suci melonjak, langsung membakar banyak mayat di depannya, dan akhirnya berubah menjadi kabut putih, naik dari tanah menghadap langit berbintang yang redup. Mayat-mayat ini tidak memiliki kehidupan, kecuali para malaikat dari kerajaan malaikat mengambil tindakan, tidak ada kemungkinan kebangkitan, dan agar Yueru tidak terus tersiksa, Xiao Yan hanya dapat melakukannya sebagai upaya terakhir. Dong dong dong. Dalam sekejap, Yueru mengangkat kepalanya dan melihat aura yang sedikit familiar di langit. Seteguk darah perak menyembur keluar dari sudut mulutnya, dan kemudian tanda dewa bulan di antara alisnya, termasuk roda bulan di belakangnya, mekar dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Kekuatan ini harus digunakan dengan hemat. Setelah beristirahat, keadaan Yueru pulih sedikit, Xiao Yan memandang Yueru dengan sedikit kesusahan, dan menggelengkan kepalanya. Ya, ayo pergi, langkah selanjutnya adalah Istana Bunga. Nafas Yueru berangsur-angsur meningkat, setelah bernapas dengan lancar, dia mengalir ke aula dan mengeluarkan kotak giok yang tersegel. Kotak giok ini terkait dengan keselamatan seluruh dunia abadi. Menurut guru, ini adalah kunci untuk membuka sesuatu. Yueru dengan lembut mengambilnya kembali ke dalam pelukannya, lalu tersenyum manis pada Xiao Yan. Ayo pergi. Xiao Yan menghilangkan keraguan di hatinya dan melihat kehampaan yang sangat dalam di depannya. Aku hanya tidak tahu kenapa, sesuatu yang sangat sempurna yang tersembunyi di tubuh Xiao Yan benar-benar melepaskan gelombang homologi ketika bersentuhan dengan kotak giok. Hanya Xiao Yan sendiri yang tahu bahwa sumber fluktuasi tadi berasal dari semacam benda suci di tubuhnya. Mutiara api. Dikatakan bahwa tempat di mana 5 manik roh dimulai bersama. Itu adalah surga yang hilang, surga Tuhan. Episode 2420. Wong Bas. Setelah Xiao Yan dan Yueru menangani tindak lanjut Istana Dewa Bulan, mereka menghilang ke dalam kehampaan bersama-sama dan bergegas menuju Istana Dewa Hua. Tugas yang paling mendesak adalah menentukan keamanan dua kekuatan besar Yaochi Wonderland dan Istana Huasen, dan menemukan dua kunci lainnya di tangan mereka. Xiao Yan, selama masa perpisahan ini, kamu. Sepanjang jalan, dengan terurainya Xiao Yan yang terus-menerus, Yueru akhirnya melepaskannya, dan bahkan aura dan kekuatan di tubuhnya berangsur-angsur meningkat, Yueru dalam suasana hati yang baik, dan segera mencibir bibirnya dan menyatukan tangannya. Di belakangnya, dia menatap Xiao Yan dengan wajah memerah. Bagaimanapun, kali ini adalah pertama kalinya mereka bertemu di alam abadi, meskipun mereka telah bertemu di Danau Giok Tianqi dan alam pil. Yah, tidak apa-apa. Mendengarkan pertanyaan Yueru, watak rawi Xiao Yan juga sangat besar. Ketika mereka berpisah dari benua Xuanling, Yueru dibawa ke alam abadi oleh pembangkit tenaga listrik Istana Dewa Bulan, sementara Xiao Yan secara alami berlarian di alam hantu dan alam iblis. Hanya saja Xiao Yan tahu bahwa kesulitan yang dia alami di tahun-tahun pingsannya mungkin tidak seperti yang bisa dibayangkan oleh pemilik tanda Dewa Bulan seperti Yueru. Ayah dia, setelah bertanya, keduanya terdiam beberapa saat, dan Yueru bertanya dengan sekejap mata. Dia baik, benua Xuanling dan seluruh benua Dou di Sifang telah bersatu, dan itu disebut wilayah api tak berujung. Jika Anda punya waktu, Anda dapat kembali dan duduk. Xiao Yan masih belum bisa mengucapkan kalimat itu. Lagi pula, meskipun hatiku berhutang banyak pada Yueru, tanggung jawab Xiao Yan tidak mengizinkan Xiao Yan melakukan ini. Entah itu tiga wanita simpanan di wilayah api tak berujung, atau Yueru di depanmu. Yah, itu sebuah kata. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, aku akan berdiri di sisi wilayah api tak berujung. Seolah-olah itu karena jejak Dewa Bulan dan hal-hal lain barusan, saat ini, Yueru memiliki misteri yang tak ada habisnya di tubuhnya, dia samar-samar mengetahui sesuatu, dan segera menyeringai dan berkata kepada Xiao Yan. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa dijelaskan untuk beberapa saat, tapi karena Yueru baru saja terjadi, dia tidak memperhatikannya. Saat ini, hatinya tertuju pada keselamatan Suner dan konspirasi nyata dari klan jahat di luar dunia. Hati-hati, bagian depan adalah pintu masuk Istana Dewa Bunga. Sekarang tiga tempat suci di alam abadi telah diserang oleh ras jahat asing pada saat yang sama, ini mungkin rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Istana Dewa Bulan, Negeri Ajaib Danau Giok, Istana Dewa Bunga, dan penguasa dari tiga tempat suci masing-masing mengendalikan kunci rahasia ke seluruh negeri dongeng. Tiga kunci rahasia telah dikumpulkan, dan harta karun yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun di negeri dongeng baru saja dibuka. Ada kepahitan yang jarang terjadi di hati Yueru, tapi dia buru-buru mengganti topik pembicaraan setelah dia istirahat. Dia secara alami mengetahui situasi wilayah api tak berujung. Sekarang dia memiliki 3 orang simpanan, semuanya adalah orang-orang berbakat. Setelah memikirkannya lagi dan lagi, sepertinya dia hanya bisa dengan enggan melepaskan cintanya. Apakah pusat negeri dongeng berhubungan dengan ketiga tempat suci ini? Melihat pintu keluar semakin dekat, Xiao Yan memutuskan untuk bertanya. Bunda Maria dari Yaochi, penguasa negeri dongeng Yaochi, penguasa Istana Dewa Bulan, penguasa Istana Huasen, dan ketua-tetua dari tempat suci alkimia, mereka berempat pernah menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik di pusat negeri dongeng. Pusat dunia abadi berbeda dari 6 pusat dunia lainnya.
Jumlah pembangkit tenaga listrik di pusat dunia abadi adalah yang paling langka. Menurut guru, tidak termasuk keturunan mereka, hanya ada 16 pembangkit tenaga listrik bernama di pusat dunia abadi. Sebuah pesan mengejutkan diam-diam keluar dari mulut Yueru. 16. Lalu 4 orang pergi, dan hanya ada 12 orang. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Xiao Yan sempat bingung. Sebelum kombinasi tersebut, Dewa Jahat Batu Darah, 10 peti mati yang menyeramkan, dan 3 kekuatan yang menanamkan kutukan kegelapan padanya, samar-samar merasakan bencana yang akan segera terjadi. Pusat dunia abadi ini adalah tempat terkuat untuk mengelola seluruh dunia abadi. Jumlah orang kuat sangat jarang. Area pusat alam abadi sudah langka, dan masuk akal jika jumlah orang kuat di pusat alam abadi langka, dan karena perselisihan di alam abadi, para penguasa istana dan para penguasa lebih sedikit, yang lain baru saja meninggalkan pusat dan datang ke 3 hari terakhir untuk membuka sekte. Yueru melihat sekilas kekhawatiran Xiao Yan, dan dengan lembut membuka mulutnya untuk menjelaskan kekhawatirannya. Jadi begitu, mendengar kata-kata ini, Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Guru adalah peringkat reinkarnasi setengah langkah 5 lapis. Bunda Maria Yaochi telah mencapai peringkat reinkarnasi lapis kelima. Penguasa Istana Huasen telah mencapai puncak reinkarnasi lapis kelima. Adapun pusat negeri dongeng, itu adalah eksistensi yang melampaui seluruh negeri dongeng. Menurut guru dikatakan bahwa kekuatan penguasa dunianya telah mencapai ranah menembus yang dalam dan halus. Tampaknya menyadari kekhawatiran Xiao Yan, kata Yueru. Jika itu masalahnya, tidak apa-apa. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia telah berperang melawan ras jahat dari luar dunia sepanjang tahun. Baru sekarang dia memahami metode jahat dan tercela dari kelompok ini. Untuk bisa menyerang pusat dunia abadi dengan kemeriahan yang begitu besar, pendatangnya tidak bagus. Dan hanya dari kekuatan tempur yang diketahui saat ini, monster jahat yang tak terhitung jumlahnya, beberapa Raja Putih, Raja Merah, dan 2 Dewa Setengah Jahat, meskipun mereka tidak cukup untuk membahayakan seluruh negeri dongeng, tetapi intuisi Xiao Yan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa perjalanan ini mungkin adalah lebih banyak nasib buruk. Ekspor telah tiba. Pergi. Suara samar terdengar, dan energi menyilaukan tiba-tiba mengalir dari mereka berdua, langsung menutupi tubuh mereka, melintasi pintu masuk dan keluar, dan meninggalkan lorong. Mereka baru saja meninggalkan lorong dan memasuki area Istana Dewa Bunga, namun pemandangan di depan mereka sangat mengejutkan mereka. Guru, kenapa ada begitu banyak monster jahat? Setelah mengalir ke area Istana Huasen, tubuh hitam energi iblis di depan mereka benar-benar membawa aura yang sangat tertekan pada Xiao Yan dan Yueru. Istana Huasen bertengger di lautan bunga dan awan, dengan keharuman murni yang tak terlukiskan, namun kini, energi iblis yang lengket telah menodai negeri bunga ini dengan kotor dan tak sedap dipandang. Energi iblis yang kental menyelimuti lautan bunga, menutupi seluruh dunia. Hanya pusat lautan energi iblis, beberapa kuil kuno yang tidak pernah dipindahkan, yang belum terkikis olehnya. Di bawah tekanan nafas yang menakutkan ini, kekuatan reinkarnasi di tubuh kedua orang itu menjadi jauh lebih lambat. Pasti ada beberapa roh jahat tirani yang dapat mengancam kehidupan mereka berdua di lautan iblis. Ada hal-hal jahat yang tersembunyi di lautan sihir, terlalu banyak. Setelah Xiao Yan melihatnya sekilas, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Di lautan setan yang bergejolak, ada banyak monster tersembunyi. Jika mereka mudah terekspos, begitu mereka ditemukan dan dikepung, saya khawatir mereka akan kewalahan oleh kekuatan mereka berdua. Begitu jatuh ke tangan iblis, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pergilah ke sini. Tiba-tiba, Yueru mendapat ide, seolah dia teringat jalan tertentu yang mengarah langsung ke aula utama. Keduanya diam-diam melintasi invasi lautan setan. Di bawah kepemimpinan Yueru, mereka menghilang dari sudut gelap dunia bunga besar di depan mereka. Jejaknya, tersapu ke jantungnya. Pada saat yang sama, di lautan bunga di istana kuno di puncak istana Huasen, terjadi gelombang energi yang menyesakan, seolah-olah ada pertempuran besar yang berlangsung perlahan. Pertarungan pada level itu adalah aura yang cukup menakutkan.